Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus, yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para alim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya hormati pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Ketua RW, Ketua RT, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat hadir di masjid yang megah ini untuk bersilaturahmi, Pak. Jadi saya bukan mau ceramah, bukan mau menggurui, karena di sini banyak ustadz, banyak kiai, banyak orang-orang pintar, sedangkan saya ini fakir, tidak punya ilmu. Oleh sebab itu, pada hari ini kita hanya sekedar sharing-sharing saja, bukan untuk menggurui. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini pertama kali saya ceramah di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wibisono. Kalau dari namanya kira-kira orang mana, Pak? Bukan orang barat, bukan. Saya orang Jawa tapi kelahiran Sumatera. Jadi Pujasoma. Suaranya agak menggema, Pak, ya. Tidak kedengaran Bapak Ibu. Terlalu menggema, Pak, suaranya, Pak. Bumbung gitu. Tinggalnya di belakang sini, Pak Bu. Jadi kalau ini masuk Purwo, masuk ada simpang 4 itu belok kanan, masuk jalan Kiat Maja, terus masuk lagi jalan Sunarna. Nah, di pinggir situlah. Saya tinggalnya di situ. Sebelum kantor lurah Sukamulya, ada perumahan Sukamulya Indah. Nah, saya di situ mulai tahun 2008. Sebelumnya saya tinggal di PS Mall, di depan PS Mall. Kalau sehari-hari saya ini pimpinan redaksi Pak TV. Nah, jadi kalau di sini umpama ada kegiatan, bisa hubungi saya. Insya Allah kita bantu. Kalau waktu itu kan ada di sini kegiatan tadabbur, ya, ada Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Nah, itu kita tahu juga. Misalnya ada kegiatan, bisa hubungi dan kita bantu untuk liputannya, kita bantu. Bapak Ibu, itulah sekilas perkenalan
Jadi kadang kata uang kan kalau ketemu di jalan tahu, oh itu Ustadz Bibisono, tahu. Hadirin hadirat yang saya hormati, pagi ini paling tidak lama, cuma 30 menit. Karena waktu subuh ini tidak panjang, mungkin Bapak Ibu ada yang sibuk, ada acara, ini kita 30 menit baik. Di dalam sebuah hadis Al-Hakim dijelaskan ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Kita Bapak Ibu tidak katalah yang ceritanya muda terus, pasti akan menua. Dulu kita kalau ke counter HP, ke warung, pasti ditanya, mau beli apa mas? Mau beli apa kak? Panggil uang mas kak. Sekarang kita dipanggil, mau beli apa pak? Ngelap bapak sudah. Tidak kata lagi yang manggil kita mas apa kak. Lama-lama mau tidak mau kita akan dipanggil yai, kakek, nenek, buyut, lebih parah lagi. Dia tidak mau itu, cepat betul waktu itu. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Dulu kita dipanggil orang cucu, sekarang sudah punya cucu. Cepat waktu itu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak kerasa. Dulu di komplek kita itu anak-anak masih TK, masih SD. Sekarang sudah gadis, sudah bujang. Artinya kita semakin tua. Cepat waktu itu. Kata Imam Syafi'i, al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, maka dia yang akan menebas leher kita. Cepat. Makanya para artis itu berusaha supaya awet muda. Operasi plastik, tarik pipi, kimpeli di belakang sini, supaya kenceng, supaya awet muda kelihatannya. Minum jamu, fitness, supaya awet muda. Tapi yang namanya tua itu sudah sunnatullah, pasti tua. Kata yang muda tua. Maka mumpung kita masih muda, ayo sama-sama kita ibadah. Sujud baca lama kalau kita masih muda. Amal hatinya sujud lama dikit, pala bening, hidung meler. Tegak dalam sholat baca lama kalau masih muda. Amal hatinya tegak lama, pinggang kumat, gemeteran, tidak maksimal lagi ibadah. Datang ke tempat majelis ini, mumpung masih muda. Ini kita jenguk banyaklah yang tua yang hadirin, yang muda malah tak kati. Itu mau kalau malah justru yang muda kemana? Masih ngorok kali. Malah yang justru yang tua, yang muda. Kata Nabi wa syabun nasyafi ibadati rabbih. Kaget di akhirat itu, di saat matahari di atas kepala, di saat semua orang kepanasan, ada 7 golongan yang langsung mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya pemuda yang rajin ibadah. Kenapa Allah tidak menyebut orang tua yang rajin ibadah, kok yang muda? Kalau ada orang tua rajin ibadah,
rajin ke masjid, rajin puasa, rajin duha. Biasa Pak, tidak hebat, biasa. Kalau ada orang tua rajin tahajud, biasa, memang sudah seharusnya. Mau nunggu apa lagi? Tapi kalau ada anak muda, jiwanya masih bergejolak, nafsunya masih tinggi, dia manfaatkan itu untuk ibadah, itulah nilai plusnya. Padahal godaan dia untuk bermaksiat tinggi, tapi dia pakai untuk beribadah, maka itulah yang lebih dicintai Allah. Allah cinta kepada orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang rajin ibadah. Makanya kalau kita muda itu kadang diomonginnya masa yang paling indah. Oh, masa-masa SMA dulu indahnya, masa-masa bujang dulu indahnya. Makanya kadang kalau anak-anak itu pengen besar, kapanlah aku ini besar, pengenlah besar, begitu besar pengen kecil lagi. Ternyata jadi orang besar tidak lemah, banyak pikiran, pengen kecil lagi. Makanya kalau kita pengen menikmati hidup, ini aku kasih tahu rumusnya. Kalau pengen menikmati hidup, mumpung masih muda, kita nak pelesiran, mumpung masih muda, pelesiranlah, nikmatilah hidup ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu ingin mengejar kebahagiaan akhirat, silakan, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Nikmati dunia ini mumpung masih muda. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pantai. Tapi kalau sudah tua, umur 70 baru nak ke pantai, selfie, cekrek, tidak cocok lagi. Kadang nyesel, tak ngapalah dulu waktu muda aku tidak jalan-jalan ke pantai. Nyesel, tak acak muda lagi. Maka menikmati hidup itu masih muda ya, umur 40, ya paling-paling umur 50, nikmati hidup. Tua deh, payah sudah, tidak cocok lagi. Lah jalan-jalan, asungkan, tua, mak di rumah baik. Makanya mumpung masih muda untuk ibadah, mumpung masih muda untuk belajar, baca Al-Quran. Di masjid kami di Al-Hidayah itu ada pelajaran Iqra untuk bapak-bapak. Nah, Iqra untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak umur 40, 50 baca Abatasa. Lah bapak-bapak biasanya kan anak-anak Pak, tidak apa-apa, karena mereka waktu masih muda tidak belajar baca Al-Quran. Ini bapak-bapak tidak apa-apa, sama jadi belajar Iqra. Di masjid ini kalau nak diadakan Iqra untuk bapak-bapak tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu biasanya sudah ada mereka pengajian ibu-ibu. Nah bapak-bapaknya belum ada. Maka kami adakan Iqra untuk bapak-bapak. Memang agak susah. Hari ini hafal, besok lupa. Hari ini baca, besok tak baca. Namanya bapak-bapak banyak yang kepikiran. Banyak yang kepikiran, harap maklum. Berdasarkan penelitian Dewan Masjid Indonesia, 65% umat Islam di Indonesia tidak baca Al-Quran. Ini harus disampaikan. Kebetulan aku anggota Dewan Masjid Sematang Barat, 65% Pak. Jadi dari 65% yang baca Al-Quran ini, kalau diteliti lagi yang benar makhrajnya, yang benar tajwidnya, paling cuma sekian persen, lebih kecil lagi. Ini kan menyedihkan. Maka mumpung masih muda, belajar Al-Quran. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, melokkan TKTPA. Di masjid ini ada TKTPA, melokkan.
ada tahfiz melokkan di lorong Iskandar apa lorong apa itu ada tahfiz Al Amir. Ya itu anak aku bu masuk ke situ. Mana ada tahfiz masuk ke, mau masih muda, otak ini masih bening. Barang siapa yang belajar di waktu masih muda itu dia masih pacak masuk, masih gampang ngapal, gampang belajar, gampang. Malah tua ini banyak ego pikiran, dan itulah yang kagak bakal kita tunggu. Ini kejadian nyata di kampung kami. Bapaknya meninggal, anaknya malah ngerokok di halaman rumahnya. Itu Bilal urusila mandi ke sholat ke maka maaf aku tak baca jadi imam, aku tak baca maco Al-Quran. Sedih orang tua ni. Alangkah bahagianya orang tua kalau dia mati, anak-anaknya yang mandi kenyo, anak-anaknya yang jadi imamnya. Kalau ada orang tua meninggal, ngobrol di situ ada kiai, ada syekh, ada yang jenggotnya panjang. Kalau orang tuanya meninggal, yang berhak jadi imam anaknya yang lanang, yang berhak jadi imam. Kenapa? Kalau anaknya yang jadi imam, dia khusyuk Pak Bu, sholatnya, doanya pasti khusyuk, doai bapaknya pasti khusyuk. Yang lain belum tentu. Saya doa sambil ketawa-ketawa, doai mayat. Kalau anaknya pasti khusyuk. Makanya yang paling berhak jadi imam itu keluarganya dulu. Jangan langsung mentang-mentang ada kiai langsung dia jadi imam. Jangan, keluarganya dulu. Dan yang kita tunggu itulah tadi anak-anak kita yang ngaji, yang ibadah. Itu kita tunggu ada di alam kubur. Makanya sering aku sampaikan, kita tahu anak kita sayang sama kita apa tidak bukan di dunia, bukan di dunia. Kalau di dunia ada anak kita cacat sayang sama kita, belum tentu. Siapa tahu dia cuma pengen dapat warisan. Kaget pada saat kita sudah mati, sudah di alam kubur, baru tahu kita, oh ternyata anakku nomor satu yang mengirimkan doa kepadaku, dia masih ingat sama aku, anakku ini. Oh ternyata anakku yang nomor dua yang sering mengirimkan pahala sedekah kepadaku ini sampai sekarang. Pak Ketua Masjid, aku titip 200.000 pahalanya, aku sampaikan ke almarhum bapak aku, sampaikan ke almarhumah ibu aku, sampai. Dan itulah yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu kalau kita mati dalam kubur itu? Doa dari anak-anak kita, pahala sedekah anak kita. Maka kita anak-anak ini kalau ada orang tua meninggal, kalau kita sedekah atas nama orang tua kita, itu paling senang ahli mayat itu, ahli kubur itu. Nah sedekah untuk bapak aku almarhum, untuk ibu aku, masuk ke celengan dalam hati, ini untuk pahalanya untuk almarhum bapak aku. Orang tua kita dapat, kita tidak mengurangi pahala kita daripada cuma masuk ke baik. Lihatlah untuk orang yang sudah meninggal, karena yang kelihatan waktu dalam kubur itu amal sedekah. Kata orang yang dikubur itu dikutip dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Rabbi, andai kata umurku ini pacak ditunda, kematianku ini pacak ditunda, maka aku akan bersedekah. Kenapa si mayat itu tidak ngomong aku akan sholat, aku akan zakat, aku akan ibadah haji? Kok dia ngomong bersedekah? Karena si mayat melihat di dalam alam kubur itu pahala sedekah begitu besar. Sholat kaget di akhirat urusannya, zakat kaget kejingan, sedekah dulu di dalam kubur itu yang paling kelihatan. Maka dia paling nunggu sedekah itu, senang betul. Makanya kalau kita sedekah atas nama kelawang yang sudah meninggal, senang mereka itu. Ini yang pertama.
Kata jam di sini Pak Ustadz. Karena jam situ bisa ngukur. Saya kasih jam di situ. Jadi khotib, ceramah bisa tahu jam. Seperti lagi. Yang kedua, apa yang harus kita manfaatkan itu? Masa sehat sebelum sakit. Wasihataka qabla sakomika. Sehat sebelum sakit. Kita baca hadir pagi ini karena sehat. Banyak orang pengen hadir di majelis taklim, tidak baca, sakit. Maka kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat ini sering dilupakan manusia, seolah-olah biasa lah ya sehat itu. Kita sehat bisa beraktivitas, bisa ibadah, bisa sholat, biasa baik sehat. Begitu diangkat nikmat sehat ini baru terasa. Nama ini payah, nak ke situ payah, sakit. Kita tahu nikmatnya mata kalau sedang sakit mata. Kita tahu nikmatnya kuping kalau lagi sakit kuping. Kita tahu nikmatnya tangan kalau lagi sakit tangan. Maka mumpung kita ini sehat, manfaatkan untuk ibadah, manfaatkan untuk belajar. Mumpung sehat, ada majelis taklim, ada. Mumpung sehat, ada salawat, ada salat jamaah, ada. Kagak pas sakit acak lagi. Dia sakit terbujur di rumah sakit, tak baca lagi salat ke masjid. Mumpung sehat, salat ke masjid jamaah. Mumpung sehat, mumpung sehat, nikmati itu. Mumpung sehat, nak pengen makan apa, makanlah, jangan ditahan-tahan. Ada orang di tabungannya ratusan juta, makan tiap hari, wasin kangkung. Untuk apa? Mumpung sehat hidup, nikmatilah. Pengen makan rendang, makan. Pengen makan pindang tulang, makan. Jangan sayang itu. Untuk apa nyari duit dan nikmati? Kaget kalau lah sakit, makan daging dilarang, makan pindang tulang dilarang. Apa? Kolesterol. Kakek nyesel apalah dulu waktu masih sehat aku tidak makan. Sekarang tidak boleh lagi. Makan nasi tidak boleh, makan yang manis-manis tidak boleh. Apa? Diabetes. Duit banyak. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak. Maka banyak orang kaya, tapi dia tidak baca menikmati kekayaannya. Mati, ditinggal itu. Yang dibawa, yang dia sedekah ke baik. Yang dibawa dia sedekah ke baik. Yang di dunia, rumah besar, mobil, tanah, kebun, ditinggal lalu. Mumpung hidup menikmatilah. Pengen beli mobil, ada duit, beli. Apa? Beli. Kalau ada duit, ada duitnya beli. Pengen punya rumah bagus, beli. Kalau ada duitnya, beli. Nikmati hidup ini. Mumpung masih sehat, makan lemak, makanlah. Kadang ada ditahan-tahan, dia dikumpul-kumpuli di bank, tapi tidak dinikmati. Dia mati, duit ini jadi rebutan anak cucunya, dinikmati uang malah. Kalau ada duit, ada ini, mumpung masih sehat, nikmatilah. Cuma jangan mentang-mentang dinikmati lagi tiap hari makan rendang terus, maju kolesterol. Itu sewajarnya maksudnya di sini. Cuma kita nikmati hidup ini. Ada hak kita untuk menikmati dunia ini. Jangan kita di dunia ini saro-saro. Makanya aku tidak setuju istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salah ini istilah ini. Aku tidak setuju istilah ini. Kenapa? Untuk bersenang-senang itu ngapa kita
nak bersusah-susah dahulu. Tidak boleh ditanamkan mindset itu tuh. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pacak bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian, itu orang yang benar. Yang mana bersenang-senang itu seolah-olah harus bersusah-susah dahulu. Tidak. Kalau memang bisa kita capai dengan bersenang-senang. Nah, itulah hidup ini. Yang mana harus seolah-olah harus bersusah-susah dulu, bersakit-sakit dahulu. Tidak. Kita ini kan banyak istilah-istilah yang kadang-kadang kurang cocok. Ada misalnya Bilal ngomongkan, marilah kita antarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Ini kan juga kurang cocok. Alangkah lemahnya yang diantar ke istirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir itu di villa, di pucuk bukit, tenang. Ini peristirahatan terakhir. Alam kubur itu bukan peristirahatan terakhir. Boleh jadi penyiksaan awal. Di dunia tidak sholat, tidak apa-apa. Di dunia maling, tidak apa-apa. Di dunia ngatai wong, tidak apa-apa. Begitu mati, siksa lah di situ. Penyiksaan awal. Kaget akhirat lengkap nih. Jangan peristirahatan terakhir langsung main ngomong kita antarkan ke kuburan, udah, atau kita antarkan ke makam. Peristirahatan terakhir kurang cocok. Ini yang kedua, manfaatkan sehat sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, kapan yang kedua ini kita sambung di lain kesempatan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kaya sebelum datang masa miskin. Memang ada istilah, dunia ini bagaikan roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Benar istilah ini, cuman juga ada salahnya. Ada orang seumur hidupnya kaya terus, Haji Ale, berarti dia selalu di pojok rodanya itu. Ada juga orang yang miskin sampai mati masih miskin. Ada. Tidak sepenuhnya istilah ini benar, memang kadang-kadang berputar. Ada kalau kaya, ada kadang miskin. Maka mumpung kaya, masjid ini butuh bantuan, bantu. Mumpung kaya, dia kalau miskin baru ngomong, cobalah ini waktu kaya aku bantu masjid Al-Ikhlas ini. Sudah miskin posisinya. Mumpung kaya ada panti asuhan butuh bantuan, bantu. Ada panti jompo butuh bantuan, bantu. Hafiz butuh bantuan, bantu. Mumpung kita ada, mumpung kaya. Kalau miskin susah. Di tempat kami itu Pak, asa kita nagih uang, Pak Bu, kita datang ke rumahnya. Ini kita butuh bantuan untuk bangun TKTPA, untuk bangun tempat duduk belum ada. Sumbangan terus. Kemarin kan sudah. Ini sumbangan lagi. Kemana duit kemarin? Curigainya gitu pengurus Pak. Memang jadi pengurus masjid ini Pak harus ikhlas. Bener gak dicurigai, apalagi salah. Itu memang harus ikhlas jadi pengurus masjid ini. Beda kalau kita ngurus perusahaan atau ngurus organisasi. Kalau kita ngurus perusahaan, ngurus organisasi, uang salah kita marahi nurut. Kalau di masjid, pengurus salah kita marahi berhenti loh. Benar ini. Tidak kalah lagi masjid. Aku mundur ke diri, rajulah kamu urus pada masjid itu. Tidak mengurus masjid itu susah. Maka mumpung kaya, bantu. Dan pada hakikatnya kita ini kaya ya loh. Di dalam surah Al-Mulk dijelaskan Allah itu menciptakan siang dan malam. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga menciptakan kaya dan
Nah, ini Allah menciptakan kaya dan apa? Salah apa? Nah, bukan kaya dan miskin. Wa annahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kaya dan cukup. Tidak kata Allah menciptakan kita miskin, kaya dan cukup. Allah tidak cukup, kaya. Itulah kita ini. Jadi kita dulu yang ngomong aku miskin, aku cukup, makan cukup, segala macam cukup, cukup. Kata kita miskin. Maka jangan takut ayam anak banyak, apalagi manusia yang berakal. Cukup. Kata Allah menciptakan kita ini miskin. Maka jangan takut kita untuk punya harta. Ada sejarah, ada kisah ini. Ada kisah soal tukang kapak. Habis kisah ini kita tutup. Sudah pernah dengar belum Pak soal kapak, tukang kayu? Sudah pernah dengar Pak cerita soal tukang kapak? Pernah nggak ngulang main? Belum? Pernah baca yang nyampak di sungai? Bukan, ini lain, bukan yang dikubur itu bukan, itu masih. Ini cerita baru ini. Kalau yang kapak melok dikubur orang kaya ya, itu sudah lama. Ini baru ini cerita ini. Alkisah, hiduplah seorang tukang kapak, tukang kayu. Suatu hari dia ini nebang kayu di pinggir sungai. Ini suaranya agak bergema, baik kedengaran enggak bapak-bapak itu? Kedengaran ya? Nebang kayu di pinggir sungai. Ketika dia menebang pohon itu, jatuhlah kapak dia ke sungai. Kapak besi. Begitu jatuh karena sungai ini dalam, enggak baca dia nak ngambilnya. Berdoalah dia sama Allah, ya Allah kapak ni sikok-sikoknya inilah nyampak pula ke sungai, ya Allah mana aku nak bergawi. Datanglah malaikat. Kenapa mang? Tidak Pak malaikat, ini nah kapak aku ni nyampak. Itu baru gampang. Sini aku cari ke uji malaikat. Carinya ke sungai. Kobok, angkat nih. Nah, kapak emas. Ini bukan kapakmu. Uji tukang kayu, bukan. Jujur. Kapak emas ini nih. Bukan uji tukang kayu itu. Oh, bukan. Taruhnya. Carinya lagi oleh malaikat dalam sungai. Kobok. Dapat, angkatnya lagi oleh malaikat. Cuk. Kapak perak. Ini bukan kapakmu. Bukan, uji tukang kayu. Jujur kau tukang kayu ini. Bukan, itu bukan kapakku. Ditaruhnya lagi oleh malaikat. Dicarinya lagi oleh malaikat. Kubuk di air, di sungai. Diangkatnya lagi. Nah, kapak besi. Nah, iyalah itulah kapakku. Uji tukang kayu. Jujur. Uji malaikat. Karena kau jujur, 3 ikut kapak ini, kapak emas, kapak perak, kapak munian, kapak besi ini, unjuk ke galuh. Unjuk ke galuh oleh malaikat. Karena kau jujur. Unjuk ke galuh. Oh, senangnya tukang kayu ini. Terimanya galuh. Jadi kayu raya tu. Kapak emas dapat. Kapas emas, kapak perak. Suatu hari tukang kayu ini sama bininya naik perahu di sungai. Nyampak bininya ini. Kalau tadi kapaknya nyampak, ini bininya pula nyampak. Nah, bini aku nyampak. Oh ya Allah, malaikat. Mana ini bini aku nyampak, mana cuma sikok. Kalau dua jadilah jadi sikok. Ini cuma sikok nyampak mulu.
Iya. Uji malaikat. Apa lagi ini? Ini Pak Malaikat, bini aku nyampak. Nanya, mana tak baca berenang? Saya nak cari ke di malaikat, carinya di sungai. Dia angkatnya oleh malaikat, dapat diangkatnya 5 maya. Uji tukang kayu, nah ini bini aku, ini bini aku. Kadang-kadang bukan bininya, 5 maya ini nih. Uji tukang kayu tadi, iya ini bini aku ini. Marah malaikat ini. Woi, di mana kejujuranmu? Baru diuji. Betina ini naik. Kalian tak jujur kau ini. Dulu jujur kau ini. Diangkat kapak emas. Oh bukan. Kapak perak. Bukan. Kok sekarang kau tidak jujur? Nah, uji tukang kayu ini. Bukannya mak itu malaikat ini. Kenapa? Kaget kalau aku ngomong bukan, kau nyari lagi, diangkatnya lagi lah. Cinta Laura, aku ngomong bukan, kaget kau nyari lagi. Nah jangan, bini aku nih, dia kau jauh ke galau-galau. Aku udah sanggup. Itulah kira-kira cerita gitu tuh. Jadi kalau tadi kan 3 kapal jauh ke galau, ini kaget. 3 betina ini jangan kalau dia tak sanggup. Nah, rupanya mah itu, rupanya kejujuran sama lugu itu tipis sebenarnya. Itulah Bapak Ibu, hari sudah siang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada 5 kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kita bahas 3 dulu. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum sakit, dan masa kaya sebelum miskin. Yang duanya kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan sikok 2 ada yang nyangkut. Sebab ceramah ini tak perlu panjang lebar. Asal ada sikok 2 yang nyangkut jadilah. Asal oh benarnya nuju Ustaz itu nyangkut itu artinya. Nampak cikok aja dia. Nah, kami ngalamkannya, kita dapat pahalanya. Itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang bersedia menerka cehan yang kata ilmu ini. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Widisono Sarjana Suludin yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.